Sorry ass DJ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Heri Purwanto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 2 Patemon, Kecamatan Mengatan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas modul 1.3 tentang demonstrasi kontekstual, yaitu visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif, yakni mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun visi guru penggerak yang saya harapkan adalah mewujudkan murid berakhlak, mandiri, kolaboratif, kreatif dan mampu berteknologi yang berkembang berdasarkan potensi dan kodratnya berlandaskan penerapan profil pelajar Pancasila. Dari visi tersebut dapat saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, berakhlak merupakan perilaku, sikap atau tindakan yang mencerminkan moral, etika seseorang yang baik sesuai norma agama dan adab yang berlaku. Contohnya, berperilaku sesuai aturan agama, religius, adat istiadat atau budaya seperti jujur, sopan santun, toleransi dan sebagainya. Yang kedua, mandiri, memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengelola diri sendiri dalam proses belajar tanpa bergantung pada orang lain. Contohnya, mempunyai inisiatif untuk dirinya sendiri atau membantu orang lain dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, kolaboratif, kemampuan bekerja sama secara efektif dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, bekerja sama serta menjalin kekompakan, juga menghargai perbedaan untuk berbagi pengalaman, memecahkan masalah untuk tujuan bersama. Yang keempat, kreatif, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru, melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, dan menemukan solusi inovatif untuk berbagai masalah. Contohnya, kemampuan untuk menghasilkan ide-ide segar, melihat sesuatu dari perspektif baru, menemukan solusi inovatif, dan diwujudkan dalam sebuah karya maupun gagasan. Yang kelima, mampu berteknologi, upaya beradaptasi terhadap perkembangan teknologi sesuai kemampuan dan fasilitas yang ada atau yang dimiliki. Contohnya, kemampuan memahami penggunaan teknologi perangkat lunak seperti HP, komputer, sebagai alat bantu belajar dan komunikasi untuk menemukan ide-ide baru. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut diperlukan sebuah prakarsa perubahan sebagai panduan melangkah untuk menciptakan dan memperkuat kualitas pendidikan melalui transformasi di berbagai aspek, baik di tingkat individu guru maupun sistem pendidikan secara menyeluruh, utamanya sebagai tolak ukur perkembangan anak didik. Sebagai bahan pertimbangan dalam prakarsa perubahan kami gunakan metode ATAP, yaitu A. Aset, T. Tantangan, A. Aksi, P. Pembelajaran. Berdasarkan metode ATAP dapat dilihat sebagai berikut. A. Aset. 1. Berakhlak. Murid terbiasa bersalaman, berucap salam dan berdoa saat datang, memulai pelajaran ataupun saat pulang sekolah, tahfidz juz 30, dan Jumat religi, didukung masyarakat dan guru mempunyai latar belakang keagamaan yang kuat. 2. Mandiri, membuang sampah pada tempatnya, berangkat sekolah tanpa diantar, melaksanakan tugas individu, terbisa melaksanakan 5S. 3. Kolaboratif, kerja kelompok, mengerjakan piket kelas, diskusi kelompok. 4. Kreatif, menghias kelas, memanfaatkan barang bekas jadi karya, menggunakan alat olahraga dari bahan alam seperti bambu, batu dan lingkungan sekitar. 5. Berteknologi, melaksanakan ANBK, memanfaatkan YouTube, kelas poin, Google Form dan semacamnya. Berikutnya, T. Tantangan. 1. Berakhlak. Masih ada sebagian siswa yang enggan menerapkan 5S, sulit menghafal, kurang percaya diri, tidak konsisten, pengaruh lingkungan luar sekolah tidak mendukung. 2. Mandiri, kesadaran diri yang rendah, masih bergantung pada orang lain. 3. Kolaboratif, bersifat tertutup, introvert, egois, kurang percaya diri. 4. Kreatif, plagiat, malas berpikir. 5. Berteknologi, jaringan atau sinyal yang terbatas, kemampuan finansial, ekonomi lemah. A. Aksi.
1. Berakhlak. Menerapkan pembiasaan baik secara rutin dan konsisten, membuat buku kontrol siswa sebagai tolak ukur dan evaluasi. 2. Mandiri, mengarahkan siswa untuk bertanggung jawab pada diri dan lingkungannya. 3. Kolaboratif, memotivasi dan memberikan ruang bagi siswa untuk saling bekerja sama. 4. Kreatif, merangsang kreativitas siswa untuk menemukan ide baru. 5. Berteknologi, melatih dan mengarahkan siswa untuk mengenal teknologi secara positif. P. Pembelajaran. 1. Berakhlak, sebagai bekal bermasyarakat serta untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya di dunia dan akhirat. 2. Mandiri, menumbuhkan kepercayaan diri dalam bersosialisasi maupun dalam memecahkan permasalahan. 3. Kolaboratif, mengembangkan keterampilan sosial seperti komunikasi, empati, simpati dan kerja tim. 4. Kreatif, mengembangkan pola pikir kritis, inovatif dan PK lingkungan. 5. Berteknologi, membiasakan penerapan teknologi tepat guna sebagai sarana pembelajaran dan pendidikan di sekolah dan di lingkungan rumah. Setelah memahami alur dari visi guru penggerak serta upaya pendorong keberhasilannya, maka pernyataan prakarsa perubahan yang saya tentukan adalah menumbuhkan budaya 5S tanpa mengabaikan teknologi untuk mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian langkah selanjutnya untuk rencana eksekusi sebagai prakarsa perubahan, saya terapkan metode Bagja yakni B. Buat pertanyaan, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. D. Buat pertanyaan utama, define. Apakah yang harus dilakukan untuk mewujudkan karakter P3 melalui pembiasaan 5S di sekolah? Bagaimana cara mewujudkan pembiasaan 5S di sekolah? Apa kaitan 5S dengan teknologi? Tindak penyelidikan. 1. Melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat tentang kegiatan pembiasaan 5S di sekolah, sosialisasi pada siswa tentang aturan 5S. 2. Pembiasaan 5S, guru berdiri di depan, menyapa siswa dengan sopan, bersalaman sebelum masuk kelas, dan siswa mengucap salam sebelum berdoa pada awal dan akhir pembelajaran. 3. Membuat aturan kelas dan sekolah untuk menjalankan 5S, dengan memanfaatkan media teknologi, media sosial. Ambil pelajaran, discover. Pertanyaan. Siapakah tokoh yang bisa dijadikan teladan dalam menumbuhkan budaya 5S? Adakah media lain yang dapat menumbuhkan budaya 5S di sekolah? Daftar tindakan penyelidikan. Kepala sekolah, guru, wali murid, komite sekolah dan stakeholder lainnya sebagai teladan pembiasaan 5S di lingkungan sekolah. Mendatangkan tokoh dari luar sekolah pada momen tertentu, saat hari besar keagamaan atau kegiatan sekolah lainnya. Media yang bisa digunakan seperti pamflet, poster, mading, perpustakaan serta memanfaatkan teknologi seperti YouTube, Facebook dan media internet lainnya. Gali mimpi, dream. Pertanyaan. Apa dampak positif program pembiasaan 5S di sekolah? Bagaimana mempertahankan pembiasaan 5S di sekolah? Adakah keterkaitan keberhasilan pembiasaan 5S terhadap rapot pendidikan? Daftar tindakan penyelidikan. Melakukan observasi hasil penerapan pembiasaan 5S di sekolah. Mencatat progres penerapan pembiasaan 5S. Seluruh warga sekolah konsisten dalam melakukan pembiasaan 5S di sekolah. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan penerapan pembiasaan 5S. Mendokumentasi dan meminta siswa untuk menyampaikan testimoni tentang penerapan pembiasaan 5S menggunakan media sosial. J. Jabarkan rencana, desain. Pertanyaan. Apa langkah yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan P3 melalui pembiasaan 5S? Bagaimana rencana penguatan di masa yang akan datang? Daftar tindakan penyelidikan. Membuat program pembiasaan berupa jadwal kegiatan, Jumat religi, Sabtu menggunakan bahasa daerah Enggi Bunten. Program rencana keteladanan dengan Dewan Guru. Mengintensifkan komunikasi dengan orang tua untuk melakukan kegiatan 5S di rumah supaya orang tua ikut andil dalam kegiatan pembiasaan 5S anaknya di rumah. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan teknologi, media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan kontrol teman sejawat dan orang tua. A. Atur eksekusi, deliver. Pertanyaan. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pembiasaan 5S? Siapa yang bertanggung jawab memonitori agar jalannya kegiatan pembiasaan 5S tiap hari dapat berjalan dengan baik dan konsisten? Apa indikator keberhasilan kegiatan pembiasaan 5S di sekolah? Kapan program akan dilakukan?
Daftar tindakan penyelidikan. Pembiasaan 5S dan penggunaan teknologi melibatkan kepala sekolah, guru, rekan sejawat, warga sekolah, wali murid dan siswa. Menentukan penanggung jawab kepanitiaan dalam kegiatan pembiasaan 5S. Menentukan jadwal monitoring harian, evaluasi mingguan, refleksi dan program tindak lanjut. Kegiatan dilakukan secara berkala dan terus-menerus dengan berkolaborasi seluruh komponen sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Salam bahagia.